Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah salatan salaman wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan fardan samada lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan kembali dari tidur atau mati kecil atau mati sejenak, di mana jiwa kita dalam genggaman Allah. Maka marilah kita terus mengucapkan alhamdulillah wa syukrillah atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tiada henti-hentinya, yang tiada putus-putusnya. Jadi jangan menganggap bahwa rahmat Allah itu putus, jangan. Ternyata nikmatnya yang diberikan kepada kita setiap detak jantung, setiap desah nafas itu adalah nikmat yang paling utama. Kalau tidak bernapas berarti sudah mati, berarti tidak ada kesehatan. Maka itulah nikmat yang utama yang wajib kita syukuri, yang selama ini kita tidak mengerti bahwa napas itu berzikir, salah satu bentuk zikir. Detak jantung adalah zikir. Itulah yang disebut dengan salatul daim, ya, salat yang berkekalan 24 jam. Nah, berapa jumlahnya 1 jam, berapa 1 hari detak jantung dan napas, itulah zikirnya masing-masing. Sadarilah itu, bahwa kita dalam keadaan berzikir dimanapun, walaupun di kamar mandi. Napas kita sudah berzikir. Hu Allah, hu Allah. Kemudian jantung, Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Luar biasa yang namanya tubuh insan. Insan ini yang diciptakan oleh Allah, kesempurnaannya luar biasa. Maka terus kita berusaha menjadi orang yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur. Maka wajar Rasulullah mengatakan dari 73 golonganku hanya 1 golongan yang masuk ke dalam surga. Dari 1000 cucu Nabi Adam, 1 yang masuk ke dalam surga. Yang 999 dicuci dulu. Dengan kehendak Allah tentunya. Maka terus perbaiki masalah wudhu, toharah. Karena itu yang menentukan dalam beribadah. Baik secara syariat ataupun secara hakikat. Sering saya katakan ketika kita berwudhu, bersuci, sahaja aku mensucikan. Kan seperti itu. Ya, najis besar dan najis kecil. Nah, oleh orang hakikat bukan sekedar ucapan, tapi dia harus setelah bersih dia diputar berlawanan dengan arah jarum jam, berhenti, ucapkan di situ Adam membersihkan, Muhammad menyucikan, Allah menerima. Nanti setelah itu putar lagi searah dengan jarum jam, ucapkan dalam hati la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah 3 kali. Itu kalau buang hajat besar. Kalau kita mandi bagaimana? Di pusat. Pusat dengan jari kelingking, ada dengan jari ini. Ya, ketika awalnya berlawan dengan jarum jam, sama ucapannya. Dengan niat, kalau mandi, nawaitu rafa'al hadasi bihaqqi nuri Muhammad. Berarti kita disucikan dengan nur Muhammad. Ini ilmu yang jarang disampaikan oleh para tengku-tengku. Karena dianggap sesat. Tidak ada di dalam kitab, hanya ada pada kitabnya orang-orang soleh, para wali-waliullah yang bertemu dengan Nabi Khidir yang dibimbing oleh Jibril alaihissalam sampai sekarang. Jibril itu adalah malaikat yang sibuk, maka kita jangan lupa mengucapkan salam seperti tadi. Jadi kemanapun, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, ya Rijalul Ghalib, ya Sayyidi, ya Sayyidina Jibril. Kenapa? Jibril itu adalah merupakan ahli bait keluarga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, Mikail, Israfil, sampai dengan malaikat penjaga neraka dan surga. Ucapkan salam kepada mereka. Kalau di dunia ini sudah kita kenal, insya Allah ketika nanti perjalanan hidup kita ini,
kita sudah kenal dengan mereka-mereka. Apalagi dengan malaikat sakratul maut, ya, yang letaknya di mulut kita. Malaikat penjaga kubur, ucapkan atau kirim al-fatihah kepada mereka, atau kirimkan tasbih malaikat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Berapa sanggup? Tidak harus 10. Kalau capek berhenti. Itu zikir dengan Allah seperti itu dia. Ya, kecuali kita ada menuntut ilmu, ada diperintahkan sama guru sekian ribu, itu ikuti guru. Tapi dengan Allah tuh seberapa engkau ikhlas, seberapa engkau tidak capek. Ucapkan 1000 tidak capek, 1000 kita ucapkan tasbih itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jemaah subuh yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, Jumat yang lalu kita sudah sampaikan, yaitu salah satu dari 7 wasiat Jibril alaihissalam kepada baginda Muhammad SAW, yaitu tentang bertetangga. Nah, bertetangga ini kanan kiri rumah, depan belakang. Yang intinya hampir-hampir warisanku kuberikan kepada tetanggaku, karena begitu berkeluarganya. Jadi zaman dulu sudah kita sampaikan Jumat yang lalu, yaitu ketika kita menjadi biak sebut, yaitu sinte hidup, sinte meninggal, beritahu. Begitulah hebatnya orang-orang. Orang-orang dulu mengamalkan hadis ini. Hadis ini tidak ada bermusuhan zaman dulu, semuanya jadi keluarga. Ya, apakah berkelahi anak sehingga berkelahi kepalanya berdarah, ada yang motong ayam pengganti darah katanya, ada yang motong kambing pengganti darah, itu tradisi lah katakan, karena ketentuan kan tidak ada. Ya, tapi begitulah hebatnya digayuni, tata adat itu tidak lepas dari aturan-aturan, tidak berlawanan dengan agama. Nah, yang kedua, agar memperlakukan istri sebaik mungkin sampai aku mengira kalau istri itu haram diceraikan. Subhanallah. Begitulah akhlak Rasulullah. Ya. Haram, padahal itu kan dibolehkan di dalam surah At-Tolak kalau tidak salah. Kalau sudah tidak, artinya ada kecocokan di dalam itu boleh, tapi itu dilarang oleh Allah. Perceraian itu dilarang oleh, dibenci di situ, dibenci di dalam ayat, subhanallah. Tetapi kalau tidak lagi bagaimana? Tapi harus ibu ini kadang-kadang oleh pasahannya, jangan seperti itu, karena tingkat itu saja tidak mampu kita ujian dari Allah, lebih besar itu dari apa lagi? Itu kan ujian. Ya, jadi jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata gerging nih aku, tidak tahan lagi. Tidak ada manusia yang lebih bejat dari Fir'aun, Bu. Dia sering sampaikan di tempat ibu-ibu. Tidak ada. Suami kita tidak ada membunuh orang. Tidak ada membunuh siapapun suami kita. Hanya mungkin karena kata atau perlakuan sehari. Itu kan perjalanan sebenarnya. Ya, perjalanan bagi seorang bapak, bagi seorang berkeluarga. Jadi kita ini perjalanan hidup. Perjalanan itu adalah ujian. Baik itu baik tidak baik. Yang baiknya itu ujian, yang tidak baik juga ujian. Nah, maka suami itu adalah pasangan. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya pasangan-pasangan itu dan anakmu adalah ujian. Ini yang jarang diketahui orang. Seolah-olah kalau sudah berkeluarga bahagia, tidak. Orang tidak berkeluarga juga bahagia, orang tidak kaya juga bahagia, orang miskin bahagia dia. Mencari itu, kita lihat di Jakarta itu di dalam tempat-tempat pembuangan nasi, ya Allah ya Rabbi. Anaknya dua jalan, satu digendong. Mengais, tapi bahagia dia. Jadi ukuran kebahagiaan bukan jabatan. Ukuran kebahagiaan bukan kedudukan, materi bukan, tapi rasa yang disebut dengan zuk. Nah, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, zuqu ma kuntum ta'malun. Rasakanlah setiap pekerjaan itu apa yang dirasa. Ini sholat kita, ada kan merasa ketenangan. Itulah surga kita. Itu surga kita. Ketika kita memberi sedekah, senang, itu surga. Nah, itu nikmat. Sebagaimana sudah kita sampaikan, antara kesenangan dengan kenikmatan berbeda. Kenapa? Kesenangan
Yang tidak baik juga senang hobi katanya. Minum, narkoba, memfitnah orang, kesenangannya. Tapi ketika nikmat itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya setiap orang berbicara alhamdulillah wa bi nikmatillah. Apa itu nikmat? Iman dan Islam terutama. Ya, bukan kesehatan. Percuma orang sehat kalau tidak iman dan Islam. Percuma. Maka selalulah berdoa Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika hakamtu. Itu sabung terus doanya. Karena itu yang kita butuhkan di dunia dan ketika kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang bapak juga harus selalu membahagiakan istri dengan bermacam-macam cara. Ada satu keterangan beberapa hari yang lalu itu di situ. Suami itu seolah-olah wajib membuat istri supaya ketawa. Coba bayangkan, seolah-olah wajib membuat istri ketawa. Kan ada sebagian kalau sudah tua, satu di pojok, satu di sini, tidak boleh ternyata. Mampaknya kita dari rumah buka pintu, istri kita di kamar, kan tidak tahu dia. Tidak tahu dia itu kita datang. Bisa kita ke bahasa Gayo kita gerlen, anguk. Ini bukan artinya lemang. Bukan, ini kan cerita di dalam keluarga. Di Gayo ini itulah jadi masalah, seolah-olah lemang, lege. Ada kalimat itu. Kalau umpamanya seorang istri merenggut kedeki kenguk. Rasul seperti itu, Rasulullah SAW dalam keluarga. Maka luar biasa cintanya baginda istri-istri Rasulullah itu kepada baginda Muhammad SAW. Selalu ada cara supaya istrinya yang mengambek, bukan tidak pernah mengambek istri-istrinya sama, karena manusia selalu ada. Kan pernah saya sampaikan sampai Rasulullah SAW itu melarikan diri dari rumah sebulan. Kita suami kita tidak pernah melarikan, satu malam pun tidak pernah melarikan diri dari rumah. Tapi Rasulullah akibat omongan dari istri-istrinya melarikan diri, dilari sebulan tidak ketemu. Tahu-tahu ada di suatu masjid. Masya Allah. Kalau kita lari mungkin kemana? Mungkin ke Medan, kemana-mana. Tapi Rasul tidak. Berzikir dia. Yang merenung diri. Mungkin saja dia merasa salah. Kan Rasul tidak pernah menyalahkan istri-istrinya. Ya, tidak pernah menyalahkan. Kenapa? Manusia bersifat salah, tempatnya salah. Kalau kita kan tidak. Ya, kita kadang-kadang terus saja mengomelin istri. Dan juga sebaliknya ada sekarang tuh istri mulut bebek. Tidak pernah berhenti bek coba bacon. Ada mulut ember kena jemaah sini. Itu tidak boleh. Yang boleh bagaimana selalu mulut ini komit berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik itu memang sudah gerak dari Allah, kudrah iradahnya. Yang baik juga demikian. Inilah harus sifat orang yang sudah marifah. Tidak akan pernah menyakiti hati seseorang, hati istrinya juga, hati anak-anak, tidak pernah. Kalau orang tetangga menyakiti, dia hanya ucapkan alhamdulillah ya Allah engkau telah kirim orang yang menyebabkan aku bertambah amalku, bertambah pahala. Tapi ya Allah, ampuni juga dosa mereka yang menyakiti. Kan ini yang di salah seorang jemaah Rasul yang mengatakan sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Hari pertama, hari kedua juga demikian. Begitu sampai itu selendangnya dibuka, diduduki. Ya, di kirinya Abu Bakar, terus selendangnya. Karena 3 hari diucapkan oleh Rasulullah, sahabat-sahabat bertanya. Nah, kemudian pergilah. Apa kata Rasulullah? Dia adalah orang yang begini-begini, karena tidak di depan dia. Nah, pergi salah satu sahabat tidur di rumah. Ternyata dia sholat, malam pun tidak ada bangun. Malah sholat asar kadang terlambat beberapa hari. Ditanya oleh sahabat ini, wahai si Polan, kenapa? Amalan apa yang menyebabkan engkau disebut sebagai calon penghuni surga? Itu yang kau lihat. Ya sholat, aku sholat wajib saja. Tahajud juga kadang-kadang tidak, kadang-kadang iya. Kalau begitu apa? Ada satu amalku, yaitu ketika mau tidur mengatakan setelah zikir-zikir, ya Allah ampuni dosaku dan dosa-dosa orang yang membenciku dan menyakiti atau yang menggibahku. Semua ya Allah. Tertidur ya. Hanya itu ucapannya, subhanallah. Maka marilah kita
ketika akan tidur ucapkan kata-kata. Karena kan selama hidup kita pasti ada. Atau kita kadang-kadang baik pun tidak baik di mata orang. Kenapa? Karena muncul rasa kebencian. Maka kalau kebencian sudah ada di dalam hati, bagaimanapun baiknya, emas dikasih orang 1 ton, 1 bumi, tidak ada lagi kebaikan. Nah, maka apa? Gara-gara nilai estetik rusak susu sebelanga. Digayuni paling hebat. Digayu. 1 kata terucap jelek, kebaikan 1 miliar hilang. Nah, maka mari perbaiki. Jangan lagi seperti itu. Berbaik sangkalah seperti Allah berbaik sangka kepada kita. Kenapa berbaik sangka pada Allah pada kita? Kalau kita melihat orang jelek, maka seolah-olah seumur hidup tidak akan pernah baik. Tapi Allah tidak. Masih ada sececah titik terang kebaikan dalam, maka Allah terus membangkitkan semangatnya untuk berbuat baik. Itu bedanya dengan Allah. Melihat kebaikan yang sedikit di dalam kejelekan yang banyak. Tapi manusia melihat kejelekan yang sedikit melupakan kebaikan yang banyak. Ubah perilaku itu. Karena mudah-mudahan dengan amalan-amal ini kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cerita tadi bahwa kita bagi bapak-bapak ini, bagi bapak-bapak ini bagaimana selalu membahagiakan istri. Nah, karena istrinya adalah teman, mitra, bukan buruh, bukan babu. Rasul tidak pernah mengatakan ya kalau jahit selop, Rasul jahit kancing baju itu pekerjaan membantu istri. Maka marilah kita menyenangkan istri, karena bapak-bapak ini tanggungannya 4. Yang pertama mamanya, yang kedua istrinya, yang ketiga anak perempuannya, yang keempat kakaknya atau adiknya yang perempuan. Ini akan ditanya besok di akhirat. Yang 4 ini tanggung jawab. Nah, maka ibu-ibu pun jangan terlalu banyak ngomel. Ibu tidak ada tanggung jawabnya terhadap bapak-bapak. Bapak ini yang bertanggung jawab nanti. Jadi marilah juga ibu-ibu menyenangkan bapak. Bagaimanapun ohnya kadang tidak ya diam saja. Suatu saat akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak bisa berubah. Hanya dari diri etikat, kemudian datang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dulu ya, berarti yang kedua sudah selesai. Ada beberapa lagi wasiat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah sehingga dapat menjalankan apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi